Nah, iki cerita zaman biyen, Mbak. Zamane masker larang-larange iku lho. Saya rasa bukan cuman dia saja ya. Aku banyak orang yang kena kasus dihapusi wong Indonesia tuku masker gak teko, diajar deh kene awake dhewe. Iku piye ceritamu? Iku piye? Yakin nenek tenan apa ora? Ya ada, itu terjadi pada saya sendiri. Tahun berapa? Tahun 2020 ya? Awal-awal ada corona. Terus Di situ ada salah satu, banyak lah, bukan satu orang yang minta tolong saya untuk membelikan masker di Indonesia dengan mentransfer uang, langsung kirim ke Indonesia, langsung barang kalau di Indonesia ada kan langsung kirim ke sini. Setelah ada salah satu orang Hong Kong yang memesan banyak masker, terus sudah dipesan tapi di Indonesia ada masalah, barang tidak bisa terkirim ke sini, dan akhirnya aku yang di sini yang orang Hongkongnya minta pertanggungjawaban tentang uang masker yang tidak bisa, uang masker yang tidak bisa kekirim ke Hong Kong. jadi sama dituntut gitu. Tuntut Sampai kemana itu? kantor polisi. Wah, Aku masuk tahanan 1,5 bulan. Tahanan luar. Itu polisi langsung jemput aku ke rumah majikan. Majikan itu Tapi majikan kan tahu prosesnya saya memesan barang, pengiriman uang ke Indonesia, dan semua proses tentang masker itu majikanku tahu. Oke. Setelah itu aku sebelumnya polisi datang ke rumah itu, fotoku udah disebar di Facebook. Jadi kamu terfitnah-fitnah gitu? Iya, padahal itu aku yang ditipu. Uang secara pertama, uang udah tak kembalikan, uangku sendiri 10.000. Ayo, terus? 10.000 tak kasih langsung ke dia. Itu uangku sendiri. Padahal uang dia udah semua masuk ke Indonesia. Terus? Akhirnya ya itulah dia menuntut saya melaporkan polisi, dan aku dipanggil polisi dan jadi tahanan luar 1,5 bulan. Semua ini HP yang ada bukti chat aku sama dia yang di Indonesia. masalah. Bukan, ya yang di Indonesia, yang di Hong Kong dengan orang lokal Hong Kong itu ada. Dicek sama polisi. Tapi polisi bilang dia tahu saya nggak nipu. Karena dia tahu chatnya bagaimana aku menjelaskan dengan orang Hong Kong ini, prosesnya bagaimana. Sebenarnya semuanya bener kalau aku itu nggak nipu gitu loh. Oke. Terus kenapa kamu begitu berani berbisnis dengan orang Hong Kong di mana notabene? Bukan berbisnis. di Hongkong deh gitu. Saya hanya membantu. Saya juga tidak meminta keuntungan, tidak mau minta apa, cuma membantu untuk mencarikan masker, membelikan masker di Indonesia. Waduh, itu bukan nulung ke pendong. Iya, seperti itu. Iku gancer-gancernya Hongkong No masker. Terus habis itu sampai seberapa lama proses sidang kamu? Cuma satu kali di interview. Di mana? Di Satin. Satin Church. Lihat. Satin Court, sorry. Bukan di apa, cuma di kantor polisi. Aku di interview, ada secara, maksudnya direkam. Ada bukti kalau aku itu bener udah mau maksudnya penyelesaiannya bagaimana, seperti itu. Kamu bayar? Aku bayar. Kamu balikin uangnya itu? Iya, karena aku kan tersangka. Jadi tersangka, aku itu orang yang nulung tapi kepentung gitu loh. Jadi kamu yang membantu orang dan berarti kamu yang dibohongin sama Indonesia, sayang? Iya. Tahu nggak itu orang yang membantu kan, kalau kita ada masalah di sini ada apa? Maksudnya ada pihak yang membantu kita ngomong di kantor polisi kan? Betul. Sepertinya orang itu bukan membantu kita. Justru aku sendiri yang ngomong dengan polisi dengan gamblangnya. Justru orang yang katanya mau membantu kita ngomong sebagai penerjemah itu justru tidak membantu sama sekali. Itu real, bukan omong kosong. Mak, This is true. Tenang Satin ya. Bayar, berarti kamu bayar lunas berapa, sayang? 18.000. Wah, You see? Ini kasus mandan gede waktu semono jadi. Wow, sebentar. Kan nggak ada. Tapi ya alhamdulillah nyantai sih. Bukan sebentar, nolong orang malah kehilangan uang. Iya. Karena Itulah. nggak ngerti latar belakangnya.
Ya untungnya aja. Di sana 18.000 uang Hong Kong dolar. Terus kamu balikin semua, maka kasus ditutup. Iya. Berarti Itu aku justru aku kan kayak ada pendamping harusnya membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu kan. Meringankan. Tapi justru yang orang yang katanya mau membantu itu justru nggak ada bantuan yang justru mengalurkan kita untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana titik terangnya gitu loh. kamu kan masih belum kenal aku waktu itu. Kamu kenal Markona. Nah, kamu kenal Markona itu kamu minta bantuan. Maksudnya bertanya kayak gini, kalau ada kasus seperti ini bagaimana solusi yang terbaik. Tapi dengan cuma ditanya dengan situnya jawabannya udah ketus. Aku makanya udah terima kasih, aku nggak mau berlanjut. Ya maksudnya dengan jawaban yang ketus, oh saya sudah tahu kasus seperti itu terlalu banyak katanya. Kamu mau tanya apa? Lah, aku kan pengen solusi yang terbaik bagaimana, bukan 1 orang 2 orang yang kita tanya kan. Kita juga nggak tahu proses di Hong Kong itu seperti apa, bener nggak? Kita kan cuma maksudnya di sini kan kita di sini cuma numpang, ibarat ngomong kan kayak gitu. Tadi emosi Ya, iya. Markona saya malah guyu. Palsu itu. bukan palsu, Lebih. bermuka 2 gitu loh. Saat berbicara dengan Markona, kamu emosi nggak atau dia Oh kasih solusi atau gimana? enggak sama, cuma kayak ya jawabannya seperti itu. Sudah banyak kasus seperti ini. Iya, terlalu banyak kasus seperti ini. Jadi Loh, menggampangkan kasus. saya kan kayak gini loh, aku terus bilang gini, oh aku cuma ingin solusi, karena Iya, bukan caranya. bagaimana gitu loh, aku seperti itu gitu loh. Oh, berarti si Markona bukan ngasih solusi malah Udah arogannya dulu yang dikeluarin, bukan itu, ketusnya itu loh. Kalau bisa ya namanya orang bertanya itu kan pasti nggak tahu kan. betul. Kalau sudah tahu ngapain bertanya? Berarti ngetes. Yaelah. Betul nggak? Itu berarti orang bertanya itu kan karena nggak tahu. Kalau sudah tahu kenapa harus tanya? Iya betul. Makanya kalau orang sudah tahu nanya berarti ngetes. Tapi kan posisimu benar-benar tidak tahu dan ketakutan, butuh dukungan moral dari Iya. orang-orang yang tahu. Iya, seperti itu. Karena lihat-lihat di sosial media kan orang-orang yang banyak kasus, ya kita cari informasi bagaimana solusi yang terbaik seperti itu. Jadi malah sedih, bukannya malah nambahin. Bukan sedih lagi, bedek lah, jengkel lah. Ya iyalah. Mbak paham nggak bedek? Ya paham lah orang Jawa. Itu kayak sedih, kayak bahasanya cewek kayak bededek. Ya seperti itu. Bededek itu bukan nasi yang nggak jadi itu. Tenang berapa itu? Aku lo nanya, aku langsung digetak wong Jiro lupa wong 10 Mbak. Jadi Bahasanya Batak lah, berarti nggak tahu kata bededek. terserahlah daripada aku membahas yang mededek. Tulisannya piye lek mededek ya. Aduh, ampun. Jadi intinya gini loh Mbak, buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, baik Anda agent atau orang yang pinter, kalau ada temenmu nanya, kalau nggak mau jawab, ya wis gak usah dijawab, daripada jawab nambahi sakit hati orang. Karena sekali lagi kita butuh solusi. Kalau jawabannya menyakiti kan dari sama-sama keluar dari mulut. Kenapa tidak mengeluarkan yang baik? Sama-sama ngetik, kenapa harus menghina? Benar apa ora? Lek setuju ya jempolmu, ora setuju tak antemi we. Ya wes matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma bededek. Ojo bededek.